Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mannan, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa zairul ulumil anfa'. Amma ba'd, faqala ta'ala bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an menjadi hidayah petunjuk bagi semua manusia, wa bayyinatin minal huda sekaligus menjadi penjelasan, wal furqan sekaligus pembeda. Bentar lagi insya Allah ini pekan ini adalah hari terakhir kita ketemu sebelum Ramadan, Pak. Karena pekan depannya lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Ya, sekarang tanggal 16. Ya kan? Pekan depan, pekan keempat kita nggak ketemu. Pekan berikutnya tanggal 2. Tanggal 2 Maret sudah masuk Ramadan. Alhamdulillah masjid kita sudah berbenah. Luar biasa, ini sudah ngejreng banget. Kelihatan dari luar gitu ya, dan mudah-mudahan tambah nyaman ibadahnya, semangatnya, kemudian sampai kita pertahankan sampai akhir Ramadannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana 'allama, yang terbaik dan terkenal bagi Al-Qur'an mengajarkannya. Alhamdulillah kita sudah istiqamah beberapa tahun belajar bersama menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sampai dengan surah Al-Fajr, surah ke-89. Kemarin terakhir kita sudah sampai dengan surah 90, yakni surah Al-Balad. Lanjut satu syarat, yakni surah Al-Fajr. Kalau hari ini pembukanya baru beberapa ayat, nggak problem. Ya Pak ya, mungkin kita bisa lanjutkan nanti ba'da Ramadan, setelah Syawal. Baik, semoga Al-Quran yang kita pelajari bersama ini bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah, menuntun jalan kehidupan kita sukses dunianya, selamat sampai akhiratnya. Amin rabbil alamin. Ala hadzal yakul niyatin salihah la hadratin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud allazina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad allazina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak rahmatullah. Al-Fajr, surah Al-Fajr agak panjang jumlah ayatnya. Hari ini kita bahas bagian per bagian, minimal bagian yang paling depannya muqaddimah wa tamhidnya, pendahuluan dan pengantarnya. Surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, wawunya sudah pasti bukan wawu dan, tapi demi. Wawunya adalah wawu sumpah. Apa ujungnya? Kelihatan cirinya adalah ujungnya kasrah. Wal fajri, demi fajar. Fajar apa yang dimaksud? Nanti kita kupas bagian yang kedua. Ada penjelasannya tentang fajar, yang dimaksud fajarnya fajar apa? Apakah setiap harinya fajar yang dimaksud atau fajar yang lain? Baik, ada banyak lagi yang lain. Surah Juz Amma dimulai dengan sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ujungnya kasrah. Wal asri innal insana, wal laili idza yaghsha wasyamsi wadduha. Kok wadduha enggak pakai wadduhi? Karena ha itu bukan ujung huruf. Dalam kata duha, ujungnya adalah alif layyinah, yang bengkongnya itu di belakang. Jadi nggak kelihatan kasrohnya, karena hanya masih di tengah gitu ya. Kalau wal fajri, wal laili, wasyamsi, kelihatan kasrohnya. Baik, demi waktu fajar. Sementara kita pahami dulu demi waktu fajar. Baik, walayalin ashr, wa dan layalin, layal jamak dari lail. Lail malam, Lailatul Qadar, malam kemuliaan.
turunnya Al-Quran. Lail malam, kalau perempuan lailah, gitu ya. Bapak punya anak lahir perempuan, nah pada malam hari kasih nama Lailah. Cakep gitu ya. Kebetulan agak gelap. Lailah makanya. Baik, layal jamaknya layalin berarti malam-malam. Ashrin, kenapa kok jamak? Karena ashr. Ashr artinya adalah 10 dan malam-malam yang 10. Deminya ikutan, sumpahnya ikut, dan demi malam-malam yang 10. Malam yang 10 mana yang dimaksud? Bagian kedua kita kupas. Oke. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, wa dan asy-syaf'i. Asy-syaf'i dari kata ini keluar kata syafa'ah. Syafaat artinya adalah pertolongan. Makna awalnya kata syafaat itu adalah menggenapi, yang melengkapi. Oke, dari kata dasar genap. Wasyaf'i demi yang genap. Ya Pak ya, yang menggenapi itu adalah melengkapi kekurangan. Maka syafaat itu melengkapi kekurangan. Syafaat seperti melengkapi kekurangan. Catatannya kitanya punya barangnya. Kalau kitanya nggak punya pula barangnya, apa yang mau dilengkapi? Istilahnya kalau sarung bolong-bolong bisa ditambal. Catatannya kita punya sarungnya. Kalau sarungnya nggak punya, apa yang mau ditambal? Ntar aja minta syafaatnya Nabi. Gimana ceritanya kalau kita nggak punya sarungnya ya Pak ya? Bolong-bolong bisa ditambal, tapi kalau nggak punya sarungnya nggak bisa. Ada mau apa yang ditambal gitu ya? Wasyaf'i kata dasarnya tadi genap. Jadi wasyaf'i dan demi yang genap. Baik Bapak, wasyaf'i demi yang genap. Ustaz gimana wal fajri ada kasroh doang? Layalin kok tanwin? Bukan walayali ashrin gitu ya. Itu walayalin. Kalau ini wasyaf'i kok kasroh lagi, bukan kasrotain gitu. Bapak, kasrotain dengan al itu adalah air dan minyak, nggak boleh nyatu. Wal fajri karena ada al di depannya maka kasrohnya nggak boleh wal fajrin gitu. Wal fajri harus kasroh saja, nggak boleh kasrotain gitu ya. Sementara layalin tidak ada alnya di depannya, maka layalin gitu ya. Jadi pakai tanwin karena tidak ada al. Kalau tidak ada alnya boleh tanwin. Kalau ada tanwinnya nggak boleh ada alnya. Baik. Lanjutnya, wasyaf'i demi yang genap tadi, wa dan al-watri. Al-watr kebalikan dari asy-syafa'. Syafa' genap, watr dari kata ini kata salat witir. Witir artinya apa? Ganjil. Oke, demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa yang dimaksud yang genap yang ganjil itu? Bagian kedua. Stay tune, don't go away. Ya Pak, kita akan kupas nanti sebentar lagi. Baik, demi yang genap maupun yang ganjil. Wal laili idza yasr, wal laili wa dan al laili demi malam. Kalau layal jamaknya lail satu. Demi malam ada alnya maka kasroh saja. Wal laili demi malam idza apabila yasaro itu saro yasiru sir artinya berjalan. Demi malam ketika berjalan. Kok malam berjalan Ustaz? Bapak, malam juga bergerak. Kan begitu maghrib tidak ujug-ujug langsung blok hitam gelap semua kan gitu. Itu yang dimaksud. Malam itu berangkatnya dari maghrib, mulai dari masih kemerahan di ufuk barat sana gitu kan. Gelapnya bertahap. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, bahasa kita semakin kelam gitu. Itu al-lail idza yasr. Demi malam ketika dia bergerak, semakin kelam, semakin gelap, semakin gelap. Lalu sampai dengan ayat yang kelima kita tutup nanti, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Halnya apakah? Kata tanya, hal apakah fi dalam zalika itu? Hal yang tadi disebutkan demi malam, demi fajar, demi malam yang 10, demi yang menggenapi maupun demi yang genap maupun yang ganjil, demi malam ketika berjalan. Apakah dalam hal itu ada qasamun, qasam sumpah, qasam sumpah. Nanti qasam itu berbeda dengan ada sumpah lagi Pak namanya yang lain. Halafa. Halafa juga sumpah. Qasama juga sumpah. Tapi ada bedanya. Dalam bahasa Arab tidak ada kata bahasa ahli bahasa Arab, tidak ada kata yang persis sinonim, yang persis sama apple to apple bandingannya begitu, itu tidak ada. Selalu ada makna yang berbeda. Nazoro, basoro, ro'a,
sama-sama melihat, tapi cara melihatnya berbeda. Bagaimana melihatnya penglihatannya berbeda gitu. Begini juga dengan qasama dengan halafa. Halafa sumpah, qasama juga sumpah. Kalau qasama bedanya apa? Qasama itu sumpah yang pasti dipenuhi. Sumpah yang tidak mungkin diingkari. Kalau halafa itu sumpah mungkin saja diingkari. Maka nanti ada kifaratul yamin, kifarat sumpah gitu. Yamin kanan arti harfiahnya, orang bersumpah pakai tangan kanan. Halafa itu adalah sumpah yang mungkin diingkari. Bisa jadi sumpah palsu. Ya Pak, itu namanya halafa. Kalau qasama, qasam itu adalah sumpah yang pasti benar. Tidak mungkin diingkari. Oke. Hal fi dzalika, hal apakah dzalika dalam hal itu qasamun, ada sumpah layak menjadi sumpah yang dimaksud. Apakah fajar malam yang 10, yang genap, yang ganjil itu layak menjadi sumpah li zi hijr, li bagi zi yang memiliki. Zazizu itu adalah bagian dari asmaul khamsah, isim yang 5. Zu, zimalin, zumalin sama. Lihat bagaimana kondisinya. Kalau rofa zu, kalau nasab za, kalau majrur zi. Kalau majrur di sini Ustaz ada li di depannya. Nah, ada li di depannya namanya huruf jar. Berfungsinya menjarkan kata setelahnya. Jadi li zi hijr. Oke, baik. Li bagi zi yang memiliki. Zazizu artinya yang memiliki. Oke, hijr. Hijr itu adalah hajar. Apa tuh Pak? Batu. Hajar aswad, batu hitam. Batu yang paling hitam. Batu yang lebih hitam secara redaksional. Karena aswad afdola wazannya. Ya, itu af'ala wazannya. Li zi hijr yang memiliki batu. Maksudnya batu gimana tuh? Hijr, batu itu penanda. Satu, hijr sekaligus juga menjadi peringatan. Orang yang memahami ada batu berarti dia menggunakan akalnya. Orang yang menggunakan akalnya berarti cerdas. Pengembangan maknanya dari kata batu menjadi orang yang berakal, orang yang cerdas. Gitu ya. Jadi bagi orang yang berakal, yang memiliki batu. Artinya dalam pengertian berakal. Baik. Apakah dalam hal tadi yang disebut tadi pantas menjadi sumpah menurut orang yang memiliki akal? Ini surah Al-Fajr sampai dengan ayat yang kelima. Demi fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap maupun yang ganjil, demi malam ketika dia berjalan semakin kelam, apakah hal tersebut pantas menjadi sumpah bagi orang yang memiliki akal, yang berpikir. Baik Bapak rahmatullah, kalau kita manusia nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, wallahi demi Allah gitu. Atau kalau bahasa Nabi itu sering disebutnya adalah wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang aku berada dalam genggamannya. Dan yang diriku berada dalam, berarti Allah. Pokoknya konotasinya kepada Allah. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya. Terserah yang sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan langit, bumi, matahari, bulan, fajar, malam, yang genap, yang ganjil, segalanya gitu, terserah Allah saja. Tapi ada satu poin, mufassir menjelaskan, tidak ada satu pun yang Allah jadikan sebagai sumpah kecuali pasti istimewa. Dulu kita belajar surah At-Tin, Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin, itu dijadikan sumpah. At-Tin, pohon tin, zaitun dijadikan sumpah karena ternyata punya manfaat yang baru belakangan kita tahu lebih dalam lagi manfaatnya gitu. Tapi lebih dari itu, Wat-tini waz-zaitun ternyata adalah kalau dihubungkan dengan ayat berikutnya, ternyata bukan tin dan zaitun buah dan pohonnya, bukan. Tapi adalah simbol dari turunnya wahyu, tempat turunnya wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam di Palestina. Lalu wa turi sinin itulah Tur Sina, Gunung Sinai, yakni di Mesir. Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, negeri Makkah yang aman ini negeri tempat turunnya wahyu berikutnya terakhir, yakni Al-Qur'an. Jadi tempat turunnya wahyu kepada 3 nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan sebagai sumpah. Dan memang istimewa masing-masingnya. Itu contohnya ya Pak ya. Nah, Fajar juga pasti istimewa. Laylan Asyur pasti istimewa. Kita kupas keistimewaannya. Baik. Bapak alhamdulillah. Bagian berikutnya kita kupas lebih dalam, mukaddimahnya, pengantarnya adalah ini.
Ini saya ambil dari Al-Wasit, kitab tafsirnya Muhammad Sayyid Tantawi, beliau Grand Syekh Al-Azhar di masa lalu, 2010 wafatnya. Beliau katakan suratul Fajr minas surah Al-Makkiyah Al-Khalisah. Ini surat adalah surat yang turun di Makkah seutuhnya. Bal hiya min awaili ma nuzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah awal surat yang awal-awal banget diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min suwarin qur'aniyatin. Surat-surat Al-Qur'an. Fahiya surah al-ashira fi tartibin nuzul. Urutan turunnya adalah urutan yang ke-10. Wa kana nuzuluha ba'da suratil wal-lail idza yaghsha. Demi malam ketika ketika menutupi. Bapak Ibu, kalau kita urutkan suratnya gitu, al-lail dulu, malam, kemudian fajar. Jadi Al-Qur'an luar biasa. Bahkan turunnya juga menyesuaikan dengan konteksnya. Malam, lalu kemudian fajar. Ustaz, kenapa nggak fajar duluan? Sebab dalam konteks agama Islam, hari dimulainya dari malam, bukan dari fajar. Jadi kalau kita memperingati tahun baru Islam itu dari maghrib, bukan tengah malam jam 12, ya. Begitu maghrib sudah tanggal 1. 1 Ramadannya kapan? 1 Ramadannya tuh mulainya dari maghrib. Gitu ya Pak ya. Baik, itu karenanya maka kemudian al-lail dulu baru kemudian al-fajr. Wa qabla surah ad-duha, sebelum surah ad-duha. Lihat urutannya Pak. Malam, fajar, duha. Keren banget. Ya nggak sih? Halo, sudah by design gitu ya. Suratnya surat tentang malam, kemudian fajar, kemudian duha. Persis itu urutan waktu. Amma tartibuha fil mushaf fahiya as-surah at-tasi'ah wa tsamanun. Adapun urutannya dalam mushaf Al-Qur'an kita adalah at-tasi'ah wa tsamanun, 80, at-tasi'ah 9. 89. Wa adadu ayatiha 30 ayat fil mushaf al-Kufi. Menurut mushafnya orang Kufah 30 ayat, wa asnatani wa 30 fil Hijazi. 32 ayat menurut orang Hijaz, Saudi Arabia saat ini. Wa tis'un wa 20 fil Basri. 29 menurut Basrah. Kufah Basrah adanya di Irak. Dulu pusat peradaban Islam. Kufah Basrah itu Jakarta Surabaya, kira-kira gampangannya begitu. Jadi dua-duanya kota metropolitan di masa Irak menjadi pusat peradaban dunia Islam. Nah, kok bisa begitu? Ada yang bilang 29, 30 bahkan 32. Bukan nambah ayatnya atau berkurang ayatnya, bukan. Cuma cara penempatan urutan tanda akhir ayatnya saja. Memecah ayatnya, ada yang memecah satu ayat dipecah menjadi 2 gitu. Hitungan urutan nomor ayatnya saja. Hurufnya, jangankan kalimat, katanya maupun hurufnya tidak ada perubahan, sama sekali tidak ada perbedaan. Cuma beda cara pandang, ini akhir ayat, yang satu lagi bukan, ayatnya di sini ujungnya. Itu saja. Baik, selanjutnya Makkiyah termasuk awal turun surat ke-10 setelah Al-Lail sebelum Ad-Duha dalam mushaf urutan ke-89. Ini yang diuraikan tadi. Jumlah ayatnya 30 menurut Kufah, 32 menurut Hijaz, Basrah 29. Cara perhitungan akhir ayatnya yang berbeda, bunyi dan jumlah hurufnya sama persis. Wa min ahami maqasid hadhihi surah al-karimah, bagian penting dari isi-isi surah Al-Fajr ini adalah tadzkirul musyrikin bima halla bil mukadzibina min qablihim. Adalah mengingatkan orang musyrik. Siapa orang musyrik itu Pak? Yang dimaksud orang musyrik itu adalah kafir Quraisy yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Kalau di Madinah yang dihadapi oleh Nabi ahlu kitab, Yahudi, Nasrani. Saat masih di Makkah, kafir Quraisy. Ini surah Al-Fajr memang turunnya di Makkah. Maka yang dihadapi orang kafir Quraisy disebutnya musyrik karena mereka bertuhan Allah juga, Pak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa Tuhan pencipta langit dan bumi, mereka katakan Allah. Kok kalian menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat liyuqribuna zulfa, kata mereka. Kami menjadikan Lata, Uzza itu sebagai perantara agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian menyembah yang lain. Ya, alhamdulillah. Fadhal Syekh. Alhamdulillah. Baik. Ini ya, maka kemudian mereka disebut musyrikin untuk membedakan dengan ahlu kitab di Madinah. Jadi kalau ada khitabnya adalah al-musyrikin, itu yang dimaksud adalah kafir Quraisy. Kok Quraisy? Iya, sebab ini surah Al-Fajr turun di Makkah, bahkan termasuk 10 surat urutan 10 surat pertama yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Isinya apa yang utama? Itu adalah tazkirul musyrikin, mengingatkan orang musyrik bimahalla bil mukadzibina min qablihim, tentang apa yang terjadi dengan orang-orang yang mendustakan agama sebelum mereka. Sudah ada banyak. Nanti karenanya maka jangan heran kalau setelah ini akan bicara tentang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha, kaum 'ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dan seterusnya. Itu ya, karena memang yang dituju adalah mengingatkan orang musyrik. Hei orang musyrik kafir Quraisy, tidakkah kalian belajar dari sejarah bahwa kaum 'ad kami hancurkan dulu karena menentang agama. Kalian kalau menentang, kami hancurkan juga. Kira-kira begitu. Ini yang pertama. Ka qaum 'ad wa Samud wa Fir'aun. Contohnya adalah kaum 'ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Wa bayan ahwalil insan fi hali ghinahi fi hali ghinahu wa fi hali faqruh. Menjelaskan juga tentang bagaimana kondisi manusia ketika kaya dan ketika miskin. Ya Pak, kita nih sama. Ya ibn Adam, kullukum min Adam wa Adam min turab, kata Nabi. Hai anak cucu Adam, atau ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab. Adam berasal dari tanah. La fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin wala li aswad wala li ahmar. Enggak ada yang lebih tinggi derajatnya daripada yang lain, illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya saja. Itu khutbahnya Nabi di padang Arafah di saat haji wada. Kita semua berasal dari tanah, nggak ada yang pantas disombongkan karena kita berasal dari tanah, makan saripati tanah, bentar lagi masuk tanah, gitu. Nah, tapi ketika kemudian kita merasa punya sesuatu, wow, udah mulai beda. Dulu saat berangkat dari titik yang sama, dengkul modalnya, gitu. Ambil komplek ini, ambil rumah di sini, gitu. Sama kita masih berjuang. Ya dengan kemampuan terbatas, sama-sama kekurangannya, begitu. Itu guyub rukun banget. Tapi begitu sudah ada sebagian yang lebih tinggi derajatnya, pangkat kedudukannya, lebih banyak hartanya, melebar ke samping, naik ke atas rumahnya, punya kendaraan dari roda 2, roda 4, terus selanjutnya gitu. Udah mulai mendigdig. Hati-hati, mendigdig no? Mulai kayak kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Di tahun ketiga Allah sudah ingatkan. Di surah Al-Alaq itu, Pak, bahwa manusia itu cenderung togho, melampaui batas kalau sudah punya sedikit, merasa punya kelebihan dari yang lain, merasa cukup lebih mampu, lebih kaya, lebih cerdas, lebih pintar, gitu. Itu nanti akan dijelaskan tentang kondisi manusia ketika dia kaya, sebaliknya juga ketika dia miskin. Lalu warad'uhum 'anil inqiyad li hawa nafsihi. Ini sekaligus mengingatkan mereka jangan sampai mengikuti hawa nafsunya dan seterusnya. Tema utamanya, tidak panjang waktunya, tema utamanya adalah ini, poin-poinnya. Sebentar. Bisanya jam 19.30. Oke. Baik, 20 menit lumayan. Ini dia tema-tema utamanya, Bang. Mengingatkan musyrikin Quraisy tentang azab Allah yang Allah timpakan kepada kaum sebelum mereka, kaum Samud dan Fir'aun. Terus tentang perbedaan manusia saat kaya dan miskin. Kemudian perintah untuk mengendalikan hawa nafsu, tadi poinnya. Yang keempat tentang dahsyatnya kiamat. Penyesalan saat itu tak berguna lagi. Ya Pak. Diingatkan melalui ayat-ayatnya. Nanti di bagian berikutnya adalah tentang bagaimana kedahsyatan kiamat, kita nanti akan merasa rugi. Lalu yang kelimanya, kabar gembira untuk jiwa yang tenang. Nanti di ujung, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kabar gembira untuk jiwa yang tenang. Kembalilah kalian menuju ridha Allah dan diridhoi sekaligus kalian ridha, gitu. Mendapatkan ridha Allah, Tuhannya, dan surga seluas langit dan bumi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu ujung dari surah Al-Fajr nanti. Baik, Bapak rahimakumullah, jumlah ayatnya tadi berapa? 29, 30 atau 32, tergantung pandangan yang mana. Jadi cukup panjang. Hari ini kita bahas 5 poin ayat yang pertama. Wal fajr, baik. Kita kupas berikutnya adalah kata demi kata, ayat demi ayat. Ayat yang pertama kita mulai wal fajr.
Saya kutip apa adanya kitabnya Al-Wasit karya Sayyid Tantawi. Wal fajr uftutiha subhanahu as-surah al-karimah bil qasam bi khamsati asya. Allah bersumpah dengan 5 hal. Laha syarafuha wa 'azamuha. Masing-masing memiliki kemuliaan, keistimewaan masing-masing. Walaha fawaiduha ad-diniyah wad dunyawiyah. Ada faedah diniyah, agama maupun duniawiyah. Walaha dalalatuha al-wadihah ala kamali qudratihi ta'ala. Menunjukkan betapa sempurnanya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aqsama awalan bil fajr. Allah bersumpah pertama kali dengan waktu fajar, wa waktu infijarid zulumah anin nahar min kulli yaum. Yang dimaksud adalah waktu fajarnya adalah terpecahnya kegelapan menjadi siang setiap harinya. Berarti yang dimaksud adalah fajar setiap hari. Makna fajarnya kita kupas lagi lebih lanjut. Ambil poinnya saja. Waktu fajar, satu makna fajarnya adalah waktu fajar setiap hari. Pandangan ulama yang pertama. Oke. Yang keduanya adalah sholat fajar, yakni sholat subuh. Jadi wal fajri demi waktu fajar. Itu yang pertama. Yang kedua demi sholat fajar. Allah bersumpah dengan sholat subuh. Karena kita tahu bahwa sholat qobliyah subuh, qobliyahnya saja khairun minad dunya wa ma fiha. Bukan sholat subuhnya tuh, sholat qobliyah subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Nabi katakan khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan segala isinya. Kita hari ini berebut cakar-cakaran rebutan dunia, Pak. Tapi subuh ditinggalin. Qobliyah subuh ditinggalin, sayang banget, rugi ya. Sampai Nabi kemudian, kalau kalian tahu betapalah dahsyatnya, kalian akan menuju masjid merangkak kalau perlu, karena memang istimewanya luar biasa. Ya, shaf awal juga begitu. Kalau kalian tahu bagaimana kemuliaan shaf awal, shaf pertama gitu, niscaya kalian akan berebut, kalau perlu harus mengundi gitu, biar mendapatkan shaf yang pertama. Kalau di sini alhamdulillah nggak usah rebutan. Ya. Itu salat fajar, salat subuh. Yang kedua, yang ketiga fajar hari penyembelihan, yakni Zulhijjah. Nah, punten boleh ditutup barangkali itunya, pintunya di belakang. Yang ini ngowos. Oke. Kasihan AC-nya. Baik. Nomor 3-nya adalah fajar hari penyembelihan, yakni Zulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan wal fajri, demi waktu fajar. Ada sebagian ulama menjelaskan fajar dimaksud adalah fajar waktu penyembelihan, Yaumun Nahr namanya ya. Yakni hari Idul Adha. 3. Yang keempat fajar hari Jumat. Yang keempat adalah fajar hari Jumat. Ini kalau bergabung 4-empatnya lebih istimewa lagi. Waktu fajar, ya kan, sholat subuh di hari Jumat pas Idul Adha. Ngumpul semua ya kan. Ini fajar yang dimaksud. Oke, baik. Itu saya tampilkan semua pandangan ulama tentang awal fajar demi waktu fajar yang dimaksud apa saja poinnya. Baik. Lanjutnya, ini tanpa harus membaca detailnya, ini penjelasannya. Baik. Berikutnya demi waktu fajar yang pertama. Waktu fajarnya, sholat fajarnya, fajar waktu Jumat, dan fajar Zulhijjah. Wa aqsama subhanahu tsaniyan biqaulihi wa layalin 'ashr. Demi malam-malam yang 10. Wal murad biha al-layali al-'ashr awal min syahri Zulhijjah. Ada sebagian ulama menyatakan yang dimaksud adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Zulhijjah, Idul Adha, itu dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 istimewa. Satu di antara yang paling istimewa ada tanggal 9 Arafah. Karena hanya terjadi 1 kali dalam 1 tahun, dan itu menjadi kunci sah tidaknya ibadah haji. Karena rukun nggak bisa ditinggalkan, ya Pak. Wukuf di padang Arafah menjadi kunci. Tanggal 9 harus wukuf di Arafah. Di antaranya itu 10 hari pertama yang dimaksud. Lianah waktu manasikil haji, karena itu adalah waktu manasik haji, puncak-puncaknya ibadah haji. Fafiha al-ihram wa tawaf wal wukuf di Arafah, dan seterusnya. Ada ihramnya, ada tawafnya, ada wukuf di Arafah. Wa qila al-murad biha al-layali al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Tapi ada yang menyatakan bukan malam 10 hari pertama Zulhijjah, bukan, tapi adalah 10 hari terakhir justru bulan suci Ramadan. Kita juga paham di situ ada potensi mendapatkan Lailatul Qadar.
Ya Pak, terutama malam-malam ganjil. Tapi catat, malam ganjil di sini genap di sono. Genap di sini, ganjil di sana. Jadi gimana Ustaz? Babat habis aja udah. Ya kan? Bahkan ada ulama yang menyatakan bukan hanya 10 malam terakhir potensinya Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Qur'an. Pertama kali turun kapan? Kepada Nabi Pak. 17 Ramadan, berarti di luar yang 10 akhir gitu. Jadi gimana kalau pengen dapat Lailatul Qadar Ustaz? Gampang. Dari tanggal 1 sampai akhir babat habis. Nggak usah apalah pilih. Insya Allah ketemu, udah pasti kan ya. Gitu. Sebab kalau kita pilih-pilih bisa jadi nggak ketemu. Nah, kita cari hari ini, nggak tahu ya besok. Gitu ya Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, waqila al-layali al-ashr al-awwal min syahril Muharram. Ada juga yang menyatakan adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Pas tanggal 10 namanya Asyura, dari kata asyroh. Jadi bahasa Jawa suro. Nah, itu. Tapi kalau Surabaya lain ya. Suro dari kata asyroh, Asyura, hari ke-10. Hari ke-10 istimewa pada bulan Muharram, yes. Ada banyak riwayat tentang itu, bahwa tanggal itu Nabi Musa diselamatkan nyebrang Laut Merah, bahwa tanggal itu dan seterusnya. Nabi siapa lagi Pak? Nabi siapa yang keluar dari Hud itu? Dari hiu apa? Nabi Yunus itu dan seterusnya. Wallahu alam. Tapi yang pasti adalah tanggal 10 bulan Muharram memang istimewa, dan karenanya kemudian bahkan sebelum Nabi Pak. Sebelum Nabi, kaum Bani Israel juga biasa mengistimewakan tanggal 10 itu, mereka berpuasa gitu. Sampai ketika kemudian Nabi hijrah ke Madinah gitu, apa yang kalian lakukan? Ini tanggal 10 Muharram ya Rasul gitu. Terus kalian ngapain? Puasa. Oh, kamu kalau begitu, ini siapa yang ngajarin? Dulu Nabi Musa gitu. Kalau begitu kami lebih berhak untuk mengikuti. Karena kan sama milahnya ya Pak. Maka tanggal 10 Muharram kita berpuasa dan istimewa. Sebab tanggal 10 Muharram, puasa kita 10 Muharram itu menghapuskan 1 tahun dosa kita sebelumnya gitu. Kalau Arafah, yukaffiru ma qablahu wa ma ba'dahu. 1 tahun kemarin dan 1 tahun setelahnya gitu. Lalu begitu Muharram, Ustaz kan saya masih punya bonus, ntar aja lah. Nggak usah puasa. Hitung-hitungan. Tentu yang dimaksud bukan secara redaksional dipahami ya Pak ya. Maksudnya itu menyelamatkan kita insya Allah gitu. Baik, ini 3 poin. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, potensinya yang dimaksud 10 hari itu. Yang keduanya 10 hari akhir Ramadan, atau yang ketiga 10 hari awal Muharram. Yang pasti masing-masing istimewa. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Berikutnya ayat yang ketiga. Demi yang genap maupun yang ganjil. Nah, yang genap apa ini? Wasyaf'u ma yakunu saniyan li ghairihi. Asy-syafa' itu adalah yang dimaksud adalah yang menjadi nomor 2 bagi yang lainnya. Yang menggenapi, tadi kata asy-syafa' adalah genap, syafaat menggenapi kekurangan gitu. Adalah yang kedua bagi yang lain. Wal watr wa huwa asy-syai' al-munfarid, adalah sesuatu yang satu. Kalau syafa' itu menggenapi, watr witir adalah ganjil. Wa qad dzakara al-mufassirun fil murad bi hadzani al-lafzaini aqwalan muta'addidah, banyak penjelasannya. Apa yang dimaksud? Saya ambil poinnya ini. Asy-syafa' al-watr adalah 1 2 3 4. 1 maknanya umum. Mana genap, ganjil, ganjil, genap. Mana umum ini berlaku sekarang menjadi traffic, apa istilahnya? Rekayasa trafik ya Pak ya, rekayasa ganjil genap ya, gage namanya. Halo, di banyak tempat Jakarta apalagi begitu, sekarang ada gage, ganjil genap. Dulu ada rekayasa ketika penumpukan mudik gitu, ganjil genap juga. Sampai segitunya, oh ternyata istimewa. Ganjil genap juga ternyata memiliki keistimewaan. Konteksnya saat ini misalnya dihubungkan dengan traffic, ternyata bisa jadi solusi gitu. Walaupun akibatnya kemudian banyak yang punya mobil 2. Satu ganjil, satu lagi genap. Orang sini nih. Yang kedua adalah genapnya adalah genap 10 Dzulhijjah. Ganjilnya 9 Arafah. 10 Dzulhijjahnya hari An-Nahr, hari penyembelihan. 9 yang genap, yang ganjilnya adalah 9 yakni hari
Arafah. Itu dua katanya maknanya. Yang ketiga, penjelasan ulama mufassir tadi diurai di sini nih. Saya ambil saja poinnya. Yang ketiga, genap itu adalah zuhur, asar, isya plus subuh. Zuhur, asar, isya, subuh. Zuhur 4, asar 4, isya 4, subuh 2. Itu genap. Yang ganjil maghrib, yakni 3 rakaat. 3 pendapatnya. Yang keempat adalah yang genap itu semua makhluknya. Yang ganjil itu sang pencipta Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat secara tegas menyatakan bahwa Allah gimana dalam bahasa Al-Qur'an ayat yang lain itu gimana? Tidak mengambil anak maupun apa bahasanya la yattakhidhu walada. Itu ada ayatnya apa ya? Allah nggak butuh pelengkap. Allah itu satu, esa bahasa kitanya itu, nggak butuh lagi siapapun, nggak butuh istri, nggak punya anak, karena Allah itu as-somad. As-somad itu mana redaksinya adalah yang solid, yang bulat penuh. Kalau bulat penuh itu nggak ada rongga, bulat penuh tak berongga. Kalau bulat penuh tak berongga, dia nggak butuh apapun untuk menutupi, gitu. Justru Allah lah yang menjadi sumber dari segalanya, yang menjadi tempat kita menyandarkan diri, semua makhluknya, gitu. Itu kata Allah. Jadi kalau Allah ganjil, esa, sementara makhluknya semuanya genap. Dulu kita tahunya makhluk itu yang dimaksud adalah hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Iya Pak, kita manusia termasuk di dalamnya gitu. Manusia ada laki dan perempuan berpasangan, ya kan? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Mimma tunbitul ardu, dari tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan di muka bumi. Dulu kita nggak tahu bahwa ternyata tumbuhan itu berpasangan. Karena ada putik, ada benang sari, ya kan? Bahkan ada tanaman tertentu konon katanya kalau cuma satu nggak buah-buah. Ya, harus ada pengawinan silang gitu ya. Apa ada lengkeng katanya, ada berapa yang ini Pak? Bapak lebih paham lah soal itu ya. Ada ternyata yang harus ada pasangannya gitu. Katanya durian juga. Jadi kalau cuma sendirian durian gitu nggak buah lama gitu ya. Karena ada proses kawin silang gitu. Ya, itu mimma tumbitul ardh min anfusihim, kita juga manusia berpasangan. Ya, ada laki, ada perempuan. Tapi catat pasangan itu lawan jenis. Harus berlawanan jenisnya. Sebab walaupun dua, kalau kanan semua nggak disebut pasangan. Bapak punya sendal, dua kanan semua, pasangan bukan? Enggak. Atau sepatu kiri semua, pasangan bukan? Enggak. Maka kalau hari ini ada LGBT kita tolak habis-habisan mentah-mentahan itu. Karena mengingkari harkat kemanusiaan, fitrah kemanusiaan, mengingkari makhluk. Fitrahnya makhluk berpasangan gitu. Jadi kalau kemudian hari ini ada laki-laki lawan laki-laki lagi gitu. Ya kan? Terong makan terong, jeruk makan jeruk ya bahasanya gitu. Aduh, itu sudah mengingkari takdir, mengingkari fitrah kemanusiaan. Kebayang kalau kemudian semua orang jadi LGBT. Nggak ada lagi generasi lah. Udah habis ya kan. Itu Pak. Jadi melawan fitrah. Berpasangan itu fitrah manusia. Maka jangan sampai kemudian terjadi penyimpangan. Ketika terjadi penyimpangan, manusia sendiri yang mengalami akibatnya, gitu ya. Dulu Allah kisahkan nanti Nabi Lut, misalnya kita tahu ada Sodom Gomora, ya Pak. Apa itu umatnya Nabi Lut? Sekarang lebih parah lagi. Bahkan dilegalkan oleh negara tertentu gitu. Ada kepala negara, perdana menteri, istrinya adalah laki-laki. Ada ya Pak ya, yang begitu dipajang gitu, yuk para istri perdana menteri difoto bareng, jenggotan, rusak dunia, ya Pak. Itu genap. Nah, yang genap itu makhluk itu genap, takdirnya memang genap, melengkapi satu sama lain. Adapun Allah ganjil, Allah esa. Hari ini kalau ada di antara Bapak yang masih belum punya pasangan, cari. Sebab berarti mengingkari
Ya, yang jomblo gitu. Sampai dengan Al-Quran perintahkan loh Pak, dengan redaksi yang tegas. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum. Ya, nikahkan yang masih jomblo-jomblo di antara kalian. As-solihina min ibadikum wa imaikum, yang sudah pantas untuk dinikahkan, baik itu hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Hamba sahaya aja disuruh nikahkan. Apalagi kita orang merdeka gitu. Itu Al-Quran. Wa ankihu, perintah pakai nikahkan. Jadi jangan lama-lama jomblo ya Pak ya. Ada tren sekarang nih. Ada trennya menunda pernikahan. Namanya bahasanya apa ya? Bahasa gaulnya menunda pernikahan. Banyak anak-anak muda kita yang sudah selesai kuliah, sudah punya penghasilan, sudah bekerja, sudah cukup mapan, tapi nggak mau terikat komitmen dalam pernikahan. Pengen merdeka sih. Rusak juga Pak, hati-hati. Ya, apalagi anak perempuan ada batas usianya kan. Ada menopausnya gitu. Nanti udah kasihkan dengan karirnya, ya baru nikah di usia lanjut, anaknya masih kecil, udah nggak ada, orang tuanya udah pensiun. Ya kan Pak? Yang normal sajalah, wajar saja. Karena setiap makhluk takdirnya memang, fitrahnya memang berpasangan. Yang esa itu Allah saja, gitu ya. Maka jangan menyaingi Tuhan. Yang masih jomblo segera cari pasangan. Udah tua Ustaz ya, kalau masih ada yang mau sama-sama ngurus Pak. Ya kan, ada yang minimal ada yang garukin punggung, ada yang ngasih balsemnya. Hidup bareng sampai ajar. Baik, alhamdulillah ini wal wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr, sedikit lagi. Makna al-lail di sini apa nih? Makna al-lailnya ada 3 katanya. Yang pertama adalah demi malam, idza yasr, ketika berjalan. Malam itu tidak langsung gelap gulita tapi berjalan. Umum, maknanya adalah makna umum. Jamnya benar ya. Maknanya umum, maksudnya setiap malam. Allah bersumpah dengan malam. Atau yang keduanya Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Yang ketiganya malam di Muzdalifah. Ini pendapat ulama masing-masing. Masing-masing memiliki keistimewaan. Lailatul Qadar turunnya Al-Quran sudah pasti istimewa. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ujungnya malam Lailatul Muzdalifah juga istimewa. Hari ini kita mengalaminya. Baik, ini makna kata al-lail. Lalu ujungnya adalah hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah hal itu pantas jadi sumpah bagi orang yang cerdas berpikir? Hijr hajar itu adalah akal. Sebab akal menghalangi orang untuk melakukan yang tidak pantas dilakukan. Jadi kata hajar, makna awalnya batu, lalu kemudian berkembang maknanya menjadi orang yang cerdas berakal. Karena orang yang cerdas tahu bagaimana menghindari batu, gitu ya. Maka orang yang berakal, orang yang memiliki hijr itu artinya adalah orang yang berakal. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah, ada satu poin terakhir adalah kelihatannya remeh bagi kita. Fajar, malam yang 10, yang genap, yang ganjil, kemudian satu lagi adalah tadi malam ketika jalan, lalu terakhir iya 5 poin gitu ya. Kayaknya remeh-temeh, tapi Allah menyatakan itu kalau kita cerdas sebenarnya pantas menjadi sumpah. Karena ternyata yang 5 poin tadi itu istimewa dalam konteksnya masing-masing. Ketika kita gali lebih lanjut. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu mengingatkan kepada kita semua bahwa yang kita anggap remeh bisa jadi sebenarnya penting. Ya Pak, karena ternyata banyak orang yang tenggelam dalam kesesatan maksiat ketika malam. Misalnya, contoh konkretnya, malam biasa aja kok. Tapi banyak orang yang tenggelam dalam kemaksiatan gara-gara malam. Dugem, main perempuan, narkoba, segala macam misalnya gitu ya. Tapi sebaliknya ada banyak orang yang menjadi mulia karena malam. Ketika memanfaatkan malam muqarabah ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang kedua tadi, orang yang menggunakan malam itu menjadi istimewa karena adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajat kepadanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.